1 bulan terakhir ini, rutinitas tugas pemantauan semakin kami tingkatkan. Area pantauan juga kami perluas. Biasanya, 10 bulan setelah melarikan diri ke Papua Nugini, para anggota KKB dan simpatisannya yang sudah terdaftar sebagai DPO, mulai mencoba untuk kembali ke kampung masing-masing. Mereka memanfaatkan pergantian personil TNI Polri non-organik, yang secara periodik akan berganti paling lama 9 bulan. Mereka berharap personil TNI Polri yang baru ditugaskan tidak dapat mengenali mereka. Setelah melewati perbatasan dan tiba di wilayah perkampungan, dalam beberapa hari, mereka akan bersembunyi 3-5 km dari pemukiman untuk memantau situasi. Mereka bersembunyi di kebun atau kandang ternak milik warga yang biasanya memang jauh dari pemukiman. Saat malam hari, mereka masuk ke pemukiman dan keluar lagi sebelum pagi. Setelah yakin aman dan tidak dikenali aparat yang baru, mereka kemudian berbaur dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Memang, untuk mengenali mereka dengan hanya berdasarkan foto atau gambar, sangat sulit. From wajah, kulit, rambut dan pakaian mereka, bagi yang belum biasa, terlihat hampir sama. Saya yang sudah ketiga kalinya ditugaskan di sini, juga masih sering salah mengenali mereka. Untuk tidak mencurigakan, anggota KKB tersebut biasanya akan meninggalkan atau menyembunyikan senjatanya di suatu tempat di luar perkampungan. Sore itu sekitar pukul 17:30 WIT, tiba-tiba saja kami melihat 5 orang laki-laki muncul dari semak-semak, kemudian berjalan menuju perkampungan warga. Dari teleskop, terlihat tak satu pun di antara mereka yang memegang senjata. Dari cara mereka berjalan yang sangat cepat dan tidak wajar, saya mencurigai mereka sebagai anggota KKB atau simpatisannya. 30 menit kemudian, karena sudah mulai gelap dan berkabut, mereka pun menghilang dari pantauan kami, sekitar 200 meter sebelum pemukiman warga. Saya menghubungi pos pembantu yang berada di perkampungan warga untuk siaga dan waspada. Keesokan harinya, sekitar pukul 17:45, mereka kembali muncul dari semak-semak yang sama, 1 hari sebelumnya. Namun kali ini, mereka terlihat membawa beberapa bungkusan kecil dan ransel. Mereka berjalan ke arah perkampungan yang sama. Pukul 16 WIT, kami sudah mengambil posisi di semak-semak, sekitar 30 meter dari jalan tikus, di mana mereka muncul kemarin. Sampai pukul 18 WIT, mereka tidak juga muncul. Mereka mungkin sudah merasa aman bersama warga, dan tidak lagi kembali ke sini sebelum pagi. Hari keempat sekitar pukul 10 WIT, kami melakukan penyisiran di sekitar lokasi munculnya KKB. Setelah menelusuri jalan tikus, akhirnya kami menemukan 1 buah kandang babi yang kelihatannya sudah lama tidak digunakan. Di sekitar kandang, ada beberapa puntung sisa sigaret bermerek luar dan bekas api unggun. Kelima anggota KKB tersebut pasti sebelumnya bersembunyi di sini setelah keluar dari Papua Nugini. Kami melakukan penyisiran untuk mencari senjata. Kemungkinan besar KKB menyembunyikannya di sekitar kandang babi. Sekeliling kandang sudah kami geledah, namun senjata belum juga kami temukan. Saya tetap yakin, senjata mereka pasti disembunyikan di sekitar kandang. Saya sisir lagi lebih teliti. Saya curiga melihat sebongkah batu yang berukuran kira-kira 50 cm persegi, yang posisinya 1 meter di belakang kandang. Walau posisi letaknya sedikit tertanam ke dalam tanah layaknya alami, saya melihat beberapa rumput di bagian bawah rusak karena terhimpit batu. Kami coba untuk menggeser batu. Ternyata cukup berat. Dengan 4 personil, akhirnya bongkahan batu berhasil kami geser. Apa yang saya duga, terbukti.
Di bawah batu ada lubang yang berisi bungkusan plastik hitam yang memanjang ke bawah. Setelah kami buka, ternyata berisi 2 pucuk senjata api laras panjang dan 2 magazin amunisi yang berisi penuh. Bongkahan batu kami geser ke posisi semula. Kemudian kami kembali ke pos pemantauan. Setelah menunggu 2 hari, apa yang kami tunggu-tunggu, muncul. 4 orang laki-laki terlihat keluar dari arah perkampungan. Mungkin mereka datang untuk memastikan senjata mereka aman. Dengan gerakan super cepat, kami berlari menuju kandang babi. Kami bersembunyi sekitar 20 meter di belakang kandang. 10 menit kemudian, anggota KKB pun sampai dan menggeser batu. Saat bersamaan, kami pun menyergap mereka. Setelah kami hubungi melalui radio, 1 jam kemudian, personil Satgas dari kepolisian tiba di lokasi dan memboyong ke-4 anggota KKB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2 dari anggota KKB tersebut ternyata terlibat langsung dalam peristiwa pembunuhan prajurit TNI dan warga masyarakat 10 bulan yang lalu.